kesempatan waktu yang diberikan buat saya. Ya, gimana kabarnya buat, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus di WT Semangat 2. Ya sudah lama ya nggak jumpa, ya kangen sekali. Di sini banyak orang-orang yang saya kenal, ya seperti keluarga kita. Ya hari ini kita baru berjumpa kembali bersama. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita semua aman di dalam kepak sayapnya dan kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan itu akan ada atas setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Sudah kasih teman-teman Yesus, hari ini, pagi hari ini saya hanya mau sharing-sharing aja ya. Kita merenungkan sejenak tentang kehidupan kita semua, tentang kehidupan manusia, di mana kita sedang mengalami satu era pandemi yang mungkin nggak pernah kita alami sebelumnya. Ya, hampir boleh dibilang 1 tahun kita sudah lalui masa pandemi ini. Ya, kita work from home segala macam ya. Kita nggak bisa bebas bertemu dengan sesama, kita nggak bisa bebas keluar rumah dan lain sebagainya. Dan nggak terasa itu 1 tahun. Kita juga nggak bisa bilang sampai kapan ini selesai. Ya, bisa aja ya berharap-harap selesai vaksin, selesai. Tapi nggak ada yang tahu ya, apalagi katanya ada varian baru lah dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya sangat percaya bahwa apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tetap bersama dengan kita. Itu aja pegang. Ya, keadaan boleh nggak baik, ingat, kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu nggak ditentukan oleh keadaan yang ada. Seringkali kadang-kadang kita terbawa oleh orang-orang di luar sana yang berpikir, ya gimana ya keadaan seperti ini, ya keadaan ekonomi susah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran seperti itu. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa hidup kita, sekali lagi saya mau katakan, tidak ditentukan oleh keadaan yang ada. Mungkin sudah berkata, melihat saya dan berkata, Pak, mana mungkin? Ya kan, kita hidup saling berkaitan. Kalau ekonomi mandek ya kita mungkin kena imbasnya. Ya, oke. Ya kan. Tetapi ingat, kita bukan berdiri di atas kerajaan yang dapat digoncangkan. Itu camkan baik-baik. Ya, kita berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya hanya mau katakan begini, jangan punya pemikiran orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana boleh punya pemikiran seperti itu, tetapi bukan untuk kita. Kenapa? Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat setiap daripada kita. Karena kita percaya di tengah padang gurun sekalipun Dia sanggup pelihara kehidupan kita. Bukankah Dia Allah yang sudah membuktikan bahwa waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan 40 tahun di padang gurun dan tidak ada satu orang pun yang mati kelaparan dan mati kehausan. Kenapa? Karena Allah pelihara kehidupan mereka dengan luar biasa. Kita melihat bagaimana masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Israel pada saat itu. Keadaan-keadaan yang nggak baik sekalipun. Tetapi Tuhan sanggup pelihara kehidupan mereka dengan luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, mari. Hari ini kita mulai ada satu pemikiran yang baru, satu pola yang baru bahwa keadaan boleh nggak baik, tetapi itu bukannya artinya kita harus menjadi orang yang ikut-ikutan seperti itu. Tidak. Tapi waktu kita mulai arahkan hati kita, kita mulai arahkan iman kita, waktu kita mulai arahkan, kita percaya sungguh sama Tuhan, saya berani katakan hari ini bahwa pasti ada jalan keluar yang Allah siapkan buat kita. Saya berani katakan bahwa pasti Tuhan buka jalan buat setiap kita. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan buka jalan, tetapi saya sangat yakin bahwa Dia pasti buka jalan buat setiap daripada kita. Ya, oleh sebab itu mari perbaharui pikiran kita. Kalau kita setiap hari berkata, iyalah keadaan susah, ya udahlah kita seperti ini ajalah. Bahkan berapa banyak kita mendengar orang luar sana berkata, udahlah jangan pikir yang macam-macam tahun ini. Ya kan, bertahan aja udah syukur. Bertahan aja udah bagus. No, saya tolak itu semua. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang ada di dunia ini. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran yang Allah berikan buat kita.
Allah nggak berkata begini, sorry anakku aku nggak bisa berkati karena keadaan sedang pandemi. Sorry anakku aku nggak bisa berkati keadaan ekonomi sedang sulit. No, Allah kita bukan Allah yang sebatas itu, sudah kasih. Allah kita bukan Allah yang hanya mempunyai keterbatasan karena keadaan yang ada. No, Allah kita Allah yang tidak terbatas. Bukankah dia berjanji dan dia berkata, aku kata Tuhan akan membuat jalan di padang berantara. Aku kata Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang gurun sekalipun. Bukankah dia Allah, Allah yang berkuasa? Bukankah dia Allah, Allah yang dahsyat? Bukankah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil? Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan oleh pemikiran kita. Bagi kita nggak mungkin. Tapi waktu kita percaya bagi Tuhan, tidak ada kata yang tidak mungkin. Kita akan menerobos setiap tembok-tembok yang berlubang sekalipun. Di dalam Yeremia 28, kita akan membangun setiap runtuhan tembok-tembok yang ada. Ini saatnya, ini waktunya kita untuk berkata kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita saatnya untuk kita berkata bahwa kita punya Allah yang mampu pelihara kehidupan kita. Jangan kita mau disamakan dengan orang dunia. Kita berbeda. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mampu pelihara hidup kita. Bukankah dia Allah Yehova Jireh? Di padang gurun sekalipun, dia sanggup menurunkan burung puyuh. Lihat, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di tengah padang gurun pun, dia sanggup bikin mana untuk memelihara kehidupan orang Israel. Bukankah Allah kita, Allah yang kita sembah itu Allah yang sama? Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Di tengah padang gurun sekalipun, Allah sanggup buat air di tengah-tengah batu karang yang ada. Waktu Musa mengetokkan batu itu, air keluar, dan mereka minum dengan puas. Bukankah itu Allah yang sama yang kita sembah hari ini? Jangan pernah batasi kuasa Tuhan atas kehidupanmu. Seringkali bukannya Tuhan nggak tolong hidup kita. Seringkali bukannya Tuhan nggak berkuasa atas hidup kita. Seringkali bukannya Tuhan pilih kasih. Kok dia diberkati, kok saya enggak. Kok dia dipelihara seperti kok saya enggak. Bukan. Kenapa? Karena kita batasi kuasa Tuhan atas pemikiran kita. Ingat, Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan bisa tidak bekerja dengan maksimal. Karena apa? Karena pemikiran kita, karena iman kita, karena kita batasi kuasa Tuhan. Kita tekan kuasa Tuhan sehingga kuasa Tuhan itu nggak bekerja atas setiap kehidupan kita. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari ini mulai buka satu pemikiran yang baru, mulai bangkitkan kembali iman kita. Jangan kita mau ikut-ikutan lemah dengan orang-orang dunia. Jangan kita mau ikut-ikutan dengan orang dia yang sedang merenungi nasibnya, merenungi keadaan yang ada. No, mari hari ini saya hanya mau katakan kita bangkit. Kita bersama dengan Tuhan lakukan segala perkara yang besar atas setiap kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan lihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Tuhan hanya bertanya kepada kita semua, mana imanmu? Adakah iman di bumi? Adakah iman di hatimu? Adakah iman di dalam kehidupanmu? Di mana ada iman, aku akan bekerja, kata Tuhan. Di mana engkau percaya penuh sama kuasaku, aku akan nyatakan kuasaku. Tetapi di mana tidak ada iman, Tuhan tidak akan pernah bekerja atas setiap kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita akan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak mengenal lebih dalam bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup berperkara atas setiap kehidupan kita. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang biasa, yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Mujizat itu terjadi pada saat ada masalah. Mujizat itu baru dapat kita lihat secara nyata pada saat kita butuhkan, pada saat keadaan yang nggak baik. Pada saat keadaan yang tidak dapat kita prediksi, di situ kita butuh mujizat Tuhan, dan Tuhan pasti bekerja atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini saya mau katakan saya sangat exciting. Ya, dunia boleh sedang bergejolak, dunia boleh dalam keadaan yang sulit, tetapi saya sangat percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang dahsyat atas hidup saya. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang mampu untuk membawa saya keluar kepada kemenangan demi kemenangan. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Allah yang saya sembah dalam nama Yesus, juga Allah yang saudara-saudara sembah. Kita sama-sama menyembah Allah yang sama. Pada saat kita mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan iman kita, kita akan terima mujizat yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Hari ini jangan pernah takut untuk setiap masalah yang ada. Seringkali itu masalah itu membuat kita semakin dewasa. Ya, saya kemarin ada melihat sebuah buku yang luar biasa. Judulnya adalah The Power of Pain.
Ya, saya nggak baca buku itu, tetapi saya melihat sampul buku itu, dan buku itu begitu menarik bagi saya judulnya. Karena biasanya kita mendengar The Power of Dream mungkin. Kita mungkin mendengar The Power of apapun ya. Tetapi di situ dikatakan The Power of Pain. Ya, kekuatan atau sesuatu yang kita dapat dari penderitaan, dari masalah, dari kesakitan. Kita seringkali manusia kita menghindarkan masalah. Kita paling nggak mau masalah, betul ya, karena memang itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh sebenarnya di dalam hidup manusia supaya manusia dapat bertahan hidup. Ya, makanya orang akan menghindar kalau ada masalah. Orang nggak mau terkena masalah. Ya, tetapi dengar baik-baik. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita dan masalah itu adalah sesuatu yang nggak harus kita takuti, saudara. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pain, kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu kesesakan dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, justru di tengah-tengah masalah itu akan membuat kita semakin dewasa. Di tengah-tengah masalah yang ada, waktu kita arahkan mata hati kita, waktu kita mulai arahkan iman kita, saya mau katakan, disitulah kita akan melihat sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang Allah berikan atas setiap kehidupan kita. Ya, jadi saya mau katakan gini, dalam kekristenan itu antara berkat, antara kemenangan itu nggak lepas daripada masalah yang ada. Artinya begini, waktu masalah itu datang atas kehidupan kita, waktu pain itu ada dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita percaya sama Tuhan, selama kita tetap berharap sama Tuhan, masalah bukan lagi menjadi masalah atas kehidupan kita. Masalah boleh ada silih berganti atas kehidupan kita. Tetapi waktu kita tetap percaya sama Tuhan, masalah itu ada di telapak kaki kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang memberi kemenangan buat setiap daripada kita. Dia yang mengangkat kita tinggi. Dia yang membawa kita kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Saya buka ya, saya harap kita semua boleh sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mungkin nge-share di layar supaya kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Ya, di situ jelas dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dengan kita. Jadi di sini jelas Paulus berkata bahwa aku yakin bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini, kita mungkin mengalami satu masalah, kita mengalami satu penderitaan, kita mengalami satu tekanan, kita mengalami satu yang tidak enak atas kehidupan kita. Tetapi saya berani berkata bahwa penderitaan yang kita alami hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dinyatakan kepada kita itu berbicara mungkin pada saat nanti kita meninggal, pada saat kita nanti Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita akan terima kemuliaan yang luar biasa. Tetapi nggak hanya berkata waktu nanti kita ada di sorga nanti, kemuliaan itu enggak. Tetapi kemuliaan ini juga berkata waktu kita ada di muka bumi. Artinya apa? Waktu kita mengalami masalah penderitaan hari ini, ingat di depan sana, itu menanti kemuliaan yang Allah janjikan buat hidup kita. Hari ini kita boleh mengalami masalah, hari ini kita boleh mengalami penderitaan. Tapi waktu kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, iman kita, harapan kita sama Tuhan, saya berani katakan bahwa di depan sana menanti kemuliaan yang Allah berikan buat setiap daripada kita. Haleluya, haleluya. Sebab itu jangan pernah alergi sama penderitaan. Ya, percayalah di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan yang ada, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tetap Allah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dia Allah yang berjanji sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan kau, kata Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Jangan lagi mau dikecoh oleh keadaan dunia yang ada. Ya, kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami penderitaan, tapi ingat sekali lagi saya hanya mau katakan, menanti kemuliaan di depan kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan di tengah-tengah masalah. Ada sesuatu kemuliaan yang Allah sedang nyatakan atas kehidupan kita. Sudah kasih dalam Yesus, waktu Yesus datang ke muka bumi, 100% manusia dia, dan 100% Allah. Dia harus masuk ke dalam satu penderitaan. Ya, bahkan dia berkata begini, anak manusia datang
untuk mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia akan ditolak oleh banyak orang. Yesus mengerti bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami, akan ada kemuliaan yang sedang dinantikan. Ada kemuliaan yang Allah janjikan. Sepertinya Yesus kalah. Dia harus mati di kayu salib. Ya, orang mengolok-olok dia. Bahkan iblis bertepuk tangan. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi tidak tahukah bahwa penderitaan yang Yesus alami hari itu sedang menanti kemuliaan yang sedang Allah nyatakan buat Yesus. Kita tahu dengan pasti, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Penderitaan bukan lagi menjadi satu masalah. Penderitaan itu hanya sebagai satu jalan untuk menuju kepada kemuliaan yang Allah siapkan buat Yesus pada saat itu. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mungkin mengalami satu masalah. Kita mungkin mengalami satu penderitaan. Kita mengalami satu hal yang tidak enak. Tetapi percayalah bahwa itu adalah jalan menuju kemuliaan yang Allah sedang sampaikan dalam hidup kita. Yang sedang Allah persiapkan buat kehidupan kita. Seandainya waktu itu Tuhan menolak penderitaan, saya percaya tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada Yesus pada saat itu. Begitu juga dengan hidup kita. Waktu kita menolak penderitaan, kita mulai keluar daripada rencana Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai tak percaya lagi sama Tuhan. Bahkan berapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan pada saat mengalami masalah. Orang itu tidak akan melihat kemuliaan yang sebenarnya Allah sedang siapkan buat orang itu. Sebab itu hari ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah penderitaan yang kita alami hari ini, itu bukan membuat kita menjadi semakin lemah. Itu bukan membuat kita semakin tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kita mengerti bahwa inilah jalan untuk kita menuju kepada kemuliaan yang Allah sedang berikan buat kita semua. Saudara, saya teringat sebuah kisah di mana Paulus, dia orang yang luar biasa, dia dipakai Tuhan. Semua perjanjian baru, bukan semua, sebagian besar perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Siapa Paulus? Kita lihat dia orang yang tadinya nggak mengenal Tuhan, dia menganiaya umat Tuhan, tetapi Tuhan pilih dia pakai dia. Tetapi orang yang Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan nyatakan firman-Nya kepada orang ini, kepada Paulus. Tapi kita lihat bahwa Paulus juga mengalami duri dalam daging, di situ dikatakan. Dia sudah berdoa berkali-kali, tetapi duri dalam daging itu tetap ada atas kehidupannya. Dan Paulus berkata, supaya apa? Supaya dia tidak meninggikan diri. Yang pertama, saudara, yang saya tangkap bahwa hari-hari ini, penderitaan yang kita alami, supaya kita tidak meninggikan diri. Supaya kita sadar bahwa kehidupan kita terbatas. Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita sadar bahwa kita perlu sesuatu kuasa yang tuntun kehidupan kita, bukan kuat gagah kita. Berapa banyak orang merasa bahwa dia sanggup mengatasi segala masalah yang ada. Dia punya uang banyak, dia punya koneksi banyak, dia punya segala-galanya mungkin. Dan dia berkata sepertinya dia tidak perlu Tuhan. Tetapi waktu mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, kita boleh disadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita perlu Tuhan. Kita perlu sesuatu kuasa yang menuntun setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu waktu masalah itu datang, biarlah bukannya kita curiga sama Tuhan. Bukannya kita berkata, aduh kok Tuhan jahat ya. Kok Tuhan kok seperti ini ya. Enggak. Tapi kita mulai punya pikiran bahwa ini seizin Tuhan, supaya apa? Supaya saya semakin bergantung sama Tuhan, supaya saya tidak tinggi hati, supaya saya merasa bahwa saya tidak merasa mampu segala-galanya, supaya saya merasa bahwa saya butuh sesuatu kuasa di dalam kehidupan saya. Ya, jadi kenapa penderitaan itu seringkali Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita tidak tinggi hati, supaya kita punya tetap rasa untuk kita bergantung sama Tuhan. Jadi penderitaan yang ada bukan membuat kita takut, tapi kita semakin rendah hati. Kita nggak berkata, iya Tuhan, saya mampu loh Tuhan. Oh enggak, tapi kita mulai berkata, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau, saya nothing. Tanpa Tuhan, saya tuh nggak bisa lakukan apa-apa. Aku gantungkan hidupku, aku gantungkan masa depanku, aku gantungkan seluruh keluargaku itu ke dalam tangan Tuhan. Waktu kita lakukan itu, saudara, terus Tuhan akan proses dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi semakin hari, semakin rendah hati. Semakin hari, kita semakin bergantung penuh sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kenapa penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi? Yang kedua, penderitaan Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang proses setiap kehidupan kita. Dengar baik-baik, kehidupan kita manusia itu harus diproses melalui keadaan yang ada.
Camkan baik-baik. Tuhan nggak akan mungkin proses kehidupan kita dengan cara yang lain. Ya nggak mungkin tangan Tuhan itu secara fisik dia kucel-kucel muka kita dan kita menjadi berubah. No, no. Ya, Tuhan seringkali pakai keadaan yang ada untuk membentuk kehidupan kita semakin indah, semakin sempurna, semakin luar biasa di mata Tuhan. Keadaan kadang-kadang memproses kehidupan kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita tidak suka, kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang begitu menyulitkan kita. Kita mungkin diperhadapkan dengan keadaan yang nggak baik begitu, yang kayaknya aduh kok kayaknya hidup kita seperti ini, kita yang tertekan. Kenapa? Supaya Tuhan proses kehidupan kita. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk melepaskan kita dari masalah. Dia tidak perlu minta tanda tangan dari penghulu surga. Dia nggak perlu berpuasa untuk melepaskan kita dari masalah. Apapun masalahmu, Tuhan hanya berkata gini, selesai. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan lebih peduli tentang hidup kita. Dia lebih peduli tentang karakter kita. Dia lebih peduli tentang kehidupan kita. Itu jauh lebih penting daripada dia hanya sekedar melepaskan kita dari masalah. Sebab itu kita mulai berpikir bahwa setiap ada masalah, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Bukankah emas yang mahal, emas yang murni adalah emas yang mengalami beberapa kali tahap pemrosesan? Semakin lama, semakin besar effort yang dipergunakan untuk memproses sebuah emas, emas itu semakin berharga. Sebuah berlian itu akan semakin berharga kalau cutting-annya semakin banyak dan semakin halus. Dan untuk melakukan itu perlu proses yang panjang, perlu proses yang membutuhkan waktu, proses yang tidak enak mungkin bagi berlian itu atau bagi emas itu. Demikian juga hidup kita. Proses demi proses yang Allah sedang kerjakan dengan tangannya sendiri melalui keadaan yang ada untuk membuat kita semakin indah, semakin mahal di mata Tuhan. Jangan pernah keluar dari proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat masalah, jangan lihat itu sebagai masalah, sebagai sesuatu yang Tuhan rancangkan, sepertinya dia jahat buat kita. Tetapi waktu masalah itu ada, kita mulai berkata, kita mulai percaya bahwa dia sedang membentuk kehidupan kita. Ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Allah sedang bentuk di dalam setiap kehidupan kita. Semua benda berharga, semua benda yang indah harus mengalami proses. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bali. Saya sangat terkejut sekali, tertegun sekali bagaimana seorang ahli mengukir kayu. Kita tahu di Bali banyak sekali ukiran kayu. Bahkan bukan hanya kayu yang dia ukir, mereka ukir batu. Ya, dari saya lihat kayunya sebelum diukir itu hanya gelondongan kayu yang tidak menarik, tidak punya harga. Ya, mungkin kalau saya dikasih kayu gelondongan itu, saya nggak akan tolak. Ya, buat apa kayu gelondongan gitu? Di rumah jadi sampah. Ya kan? Tetapi waktu seorang carpenter, waktu seorang ahli pahat itu mulai memahat kayu gelondongan itu menjadi sebuah patung yang berharga, berindah, patung yang bernilai. Patung itu dijual, itu bisa mencapai 1 juta. Hanya mungkin sebesar ya segini 30 cm, 40 cm patung itu mungkin patung orang, patung kemarin saya lihat nelayan yang sedang nyebar jala gitu. Ya kan itu dijual sampai 1 juta sekian, hampir 2 juta. Bayangkan. Kenapa? Karena kayu itu sudah mengalami proses. Seandainya kayu itu manusia dan dia tolak untuk diproses, kayu itu hanyalah sebuah gelondongan kayu yang tidak ada harganya. Kayu itu adalah sebuah gelondongan kayu yang tidak ada nilainya. Tidak ada orang yang mau membeli. Bahkan orang kasih pun orang tidak ada yang mau. Tetapi waktu dia serahkan hidupnya, tanda kutip, kayu itu kepada seorang pengukir kayu. Dan dia mengalami satu proses yang tidak enak. Dia harus dikikis. Ada bagian-bagian yang harus dibuang. Ada bagian-bagian yang harus dipotong. Ada sesuatu yang tidak enak dia alami.
Bahkan mungkin setelah jadi, dia harus diamplas. Satu keadaan yang nggak enak sekali. Satu hal yang menyakitkan. Keadaan yang mengamplas kehidupannya. Keadaan yang memotong kehidupannya. Keadaan yang membuang beberapa bagian dalam kehidupannya. Sepertinya mungkin begitu menderita. Tapi waktu patung itu jadi, patung itu mulai menghasilkan satu karya seni yang luar biasa. Kayu itu mulai menunjukkan sesuatu hal yang bernilai. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah kehidupan kita di tangan Tuhan. Jangan kita puas hanya sekedar kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak pernah membiarkan hidup kita dibentuk oleh tangan Tuhan yang ajaib. Dia bentuk kita melalui setiap keadaan yang ada. Waktu kita serahkan hidup kita, seperti sebuah gelondongan kayu di tangan seorang pengukir, dia akan bentuk kita melalui keadaan. Dia akan buang kita bagian-bagian tertentu di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan proses kita. Kita mungkin diamplas oleh keadaan, diamplas oleh orang-orang yang mungkin berbuat tidak baik buat hidup kita. Tapi waktu kita berkata, yes Tuhan, do apa yang kau mau dalam hidup ini. Do all your best dalam hidup saya. Lakukan Tuhan. Ya, selama kita hidup benar, selama kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, waktu itu masalah ada, percayalah, tangan yang agung itu sedang membentuk kehidupan kita. Tangan yang agung itu sedang menghasilkan satu karya yang indah, yang luar biasa, yang bernilai. Itu yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Itu yang Tuhan sedang kejar buat kehidupan kita. Berapa banyak kesempatan mungkin kita keluar daripada prosesnya Tuhan. Waktu ada proses Tuhan, kita mulai menjauh dari Tuhan. Waktu ada masalah, kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Waktu ada masalah, kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Waktu ada masalah, kita mulai tinggalkan Tuhan. Berapa banyak proses-proses yang sebenarnya harus kita lalui, kita hindarkan itu semua. Tapi ingat tadi saya katakan, the power of pain. Satu kuasa di dalam satu penderitaan itu Tuhan sedang siapkan buat kita. Ya dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah hindari. Jangan pernah takuti buat setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan seringkali masalah itu ingin terjadi, itu memang tidak enak buat hidup kita. Seolah-olah kita tidak diperlakukan dengan adil. Seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi. Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita mulai mengerti bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, untuk menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Waktu kita mengerti bahwa penderitaan yang terjadi buat kehidupan kita, itu Tuhan sedang membentuk karakter kehidupan kita semakin indah di mata Tuhan, semakin bernilai di mata Tuhan. Kita menjadi satu pribadi yang bernilai. Kita menjadi satu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi satu karya patung yang luar biasa. Kita bukan lagi seonggok kayu yang tidak artinya dan tidak berbentuk. Hari ini, saudara, biar kita mendapat satu pengertian yang sama atas kehidupan kita. Bahwa jangan pernah takut buat setiap masalah yang ada. Yang ketiga, saudara, kenapa masalah itu Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita? Yang ketiga, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya atas hidup kita. So simple as that. Seringkali masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi, karena di balik masalah, di ujung masalah, dia sedang akan menyatakan kuasa-Nya. Dia ingin menyatakan power-Nya atas setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyatakan power-Nya, bagaimana dia menyatakan kuasa-Nya kalau tidak ada masalah yang ada. Tapi waktu masalah itu Tuhan izinkan terjadi, kuasa Tuhan itu nyata atas setiap kehidupan kita. Di akhir, pada saat kita tetap percaya sama Tuhan. Lihat, waktu ada masalah, jangan pernah kita nanya, kenapa masalah? Tapi kita bertanya, ada apa di balik masalah ini? Kenapa? Karena saya sangat percaya di balik masalah ada kuasa Tuhan yang Tuhan sedang ingin nyatakan atas kehidupan kita. Waktu ada masalah, jangan pernah tanya, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi mulai bertanya, ada apa yang Tuhan ingin nyatakan di balik masalah ini? Saya sangat percaya di balik masalah pasti ada kuasa Tuhan. Di balik masalah pasti ada mujizat. Di balik masalah pasti ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap daripada kita. Katakan amin buat setiap daripada kita. Jangan pernah ragu atas janji Tuhan. Jangan pernah ragu atas kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Jauh dari apa yang dapat kita doakan.
seorang wanita pendarahan 13 tahun. Masalah buat dia. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Seorang yang pendarahan 13 tahun dengan keadaan yang lemah, dengan ekonomi yang sudah morat-marit. Sepertinya tidak ada pengharapan. Sepertinya kehidupannya akan berakhir dengan tragis. Kebanyakan kita berpikir seperti itu kalau ada masalah. Tetapi perempuan itu bertemu dengan Yesus. Kita sangat tahu ceritanya, bahkan kita sudah berkali-kali baca ceritanya, bahwa waktu perempuan itu memegang ujung jubah Yesus, ada kuasa Tuhan yang mengalir turun dan menyembuhkan wanita 13 tahun. Perempuan sakit pendarahan 13 tahun, sembuh hanya hitungan menit. Sembuh waktu dia pegang jubah Yesus, kelar masalahnya. Lihat kuasa Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada kesembuhan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Selama kita punya Tuhan yang dahsyat, selama kita punya Tuhan yang luar biasa, masalah hanya akan memberi kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang saya alami beberapa tahun yang lalu, di mana ini mengenai anak saya. Anak saya waktu itu dia selesai kuliah, selesai sekolah SMA. Seperti biasa kita harus cari tempat kuliah yang ada. Ya, singkat cerita di akhir kuliah di salah satu perguruan di Indonesia, ya di daerah Tangerang, ya. Ternyata waktu satu semester dia berjalan, tempat kuliahnya itu ternyata ya nggak stabil ekonominya. Artinya kadang-kadang bisa tutup itu kampus karena nggak cukup dananya. Singkat cerita, kita sempat bingung. Itu satu masalah. Ya satu masalah. Bagaimana? Nggak segampang itu, ya kan? Lalu dia coba daftar ke UMPTN. Ya, dia anak ini terus terang anak yang mau belajar. Ya dia bukannya anak yang malas, dia anak yang mau belajar. Sampai akhirnya dia masuk ke seperti les gitu ya untuk masuki perguruan tinggi. Ya dia terus everyday setiap hari dia les ya di Tebet ya, dia pulang pergi untuk ikuti tes di UMPTN. Apa yang terjadi waktu tes di UMPTN ditolak. Ya, akhirnya kita sempat bingung. Ini gimana akhirnya ya, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, dan waktu terus berjalan. Ya, sepertinya itu masalah. Ya, mungkin memang ya, jujur saya manusia, kita mungkin berpikir panik. Tetapi saya waktu itu percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup anak saya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan buat anak saya. Itu aja yang saya tahu dengan pasti. Tapi saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang siapkan. Tapi hati saya, iman saya percaya bahwa pasti Tuhan siapkan sesuatu yang baik ya buat anak saya. Karena saya sangat percaya di balik masalah ada kemuliaan. Saya percaya di balik masalah ada kuasa Tuhan, di balik masalah ada mujizat yang Tuhan sedang nyatakan. Di balik masalah Tuhan sedang menyiapkan kita untuk kita semakin dibentuk sempurna, semakin percaya, semakin berkarakter ilahi dalam kehidupan kami pada saat itu. Ini saya bawa di dalam doa. Saya serahkan anak saya ini bagaimana. Ya, karena waktu itu juga kita nggak punya lagi choice ya kemana dia harus kuliah. Ya, karena dia sudah udah usaha, dia daftar di UMPTN ini ditolak. Ya, akhirnya singkat cerita, saya ketemu dengan seorang yang sudah lama nggak berjumpa dengan saya. Ya di sebuah restoran, kita nggak janjian, kita ketemu. Ya singkat cerita kita ngobrol bla 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 bla. Ya karena anak saya dan anak dia seumur, kita tanya sama orang ini, ya kan. Si itu sekolah di mana? Oh, sekolah di Jerman, dia bilang begitu. Oh ya, susah gak tuh sekolah Jerman? Oh enggak, bla bla bla, ngobrol begitu. Akhirnya saya tanya sama anak saya, mau gak sekolah di Jerman? Saya bilang begitu. Bang, begini nih, si itu juga sekolah di Jerman dan lain sebagainya. Akhirnya anak saya bilang mau. Oke, akhirnya dia setahun itu belajar Jerman. Ya, dan untuk masuk ke Jerman itu, kuliah di sana itu nggak gampang. Ya, istilahnya tuh nggak semudah. Wah, karena di sana sekolah gratis, ya. Biar sudah kasih tahu bahwa sekolah di Jerman itu gratis, hanya bayar biaya kehidupan di sana, ya makan dan hidup di sana. Jadi itu gratis, sekolah tidak bayar sama sekali. Ya, tetapi nggak semudah yang kita bayangkan bahwa
daftar terus langsung pasti diterima. Enggak segitu gampangnya. Ya, saya terus bawa di dalam doa. Saya bilang jangan berpikir bahwa engkau mampu, saya bilang sama anak saya. Jangan bilang kamu tuh pintar, kamu ini enggak. Tapi percaya, ya harapkan Tuhan, percaya dia buka jalan. Ya, ceritanya sebenarnya panjang, saya persingkat aja. Akhirnya dia berangkat ke Jerman. Di tengah-tengah keadaan yang nggak mungkin, yang begitu sulit dan segala keadaan yang begitu kompleks pada saat itu sebelum dia pergi. Nggak gampang bagaimana dia tinggal di sana. Kita nggak punya kenalan di sana, bagaimana dia ini dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyiapkan begitu ajaib sesuatu yang sepertinya Tuhan tuh menyiapkan day by day satu mereka mujizat demi mujizat yang Allah kerjakan. Sampai akhirnya dia kuliah di Jerman. Waktu dia kuliah di Jerman, saya juga mulai berpikir, aduh Tuhan, bagaimana keadaan rohani anak saya nanti? Ya kan di sono dia kalau ke gereja seminggu, 2 minggu, sebulan oke, tapi kalau sampai setahun, 2 tahun dia nggak ke gereja, bagaimana? Ya kan itu dia doa saya, pergumulan saya. Ya kan lalu Tuhan terus proses kehidupan itu, Tuhan proses kehidupan keluarga kami, sampai akhirnya dia masuk ke kuliah di kota yang namanya kota Berlin. Di Berlin itu ada gereja Paniko di sana. Ya, saya kontak ke sana dan sekarang dia melayani Tuhan di GBI Berlin. Satu yang indah yang Allah siapkan dengan luar biasa. Ya bahkan sekarang dia masih kuliah dan dia sudah bekerja paruh waktu 20 jam dalam waktu sebulan. Ya, dia dikasih perusahaannya komputer, dikasih monitornya besar sampai 2 ya, dan dapat gaji yang luar biasa yang bisa mencukupi kebutuhan dia selama sebulan. Ya begitu banyak miracle mujizat yang Allah siapkan. Dia bisa dapat apartemen yang baru yang murah. Ya kita sewa di sana rent. Ya apartemen itu baru, apartemen itu begitu murah dan lain sebagainya. Di balik masalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat buat kehidupan kita. Saya tidak pernah takut buat setiap masalah yang boleh ada karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah takut buat setiap masalah yang ada dalam hidup saya karena saya tahu ujung-ujungnya saya pasti keluar sebagai pemenang. Saya tidak pernah takut buat setiap masalah yang ada, karena saya tahu dengan siapa saya percayakan kehidupan saya. Saya percayakan kehidupan saya dengan pencipta alam semesta. Saya percayakan kehidupan saya dengan sang pembuat mujizat. Dan sebab itu saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah takut buat setiap apa yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin kau hari ini menghadapi satu masalah yang sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi dengar, ada sepasang mata yang sedang tetap melihat kehidupan kita. Mungkin kau sedang keadaan yang tidak baik hari ini, tapi dengar baik-baik. Ada sepasang tangan yang sedang membentuk kehidupanmu. Ada Allah yang dahsyat itu sedang berproses buat setiap kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita akan melihat sesuatu yang besar. Yang pada akhirnya kita akan dibentuk semakin indah. Yang pada akhirnya kita melihat mujizat Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya merasa bersyukur. Kita harusnya merasa bersyukur kalau kita punya Tuhan yang dahsyat seperti itu. Kita boleh ada di tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. So, jangan pernah takut. Tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan. Dia Yehova Jireh. Dia Yehova Rafa. Dia segala-galanya buat kehidupan kita. Haleluya. Saya akan tutup, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih